Latar belakang setiap perusahaan, baik yang berskala besar, menengah maupun kecil, akan berinteraksi dengan lingkungan dimanapun perusahaan tersebut berada. Lingkungan itu sendiri selalu mengalami perubahan-perubahan yang begitu cepat. Lingkungan perusahaan inilah yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja perusahaan. Dengan demikian, perusahaan yang bisa bertahan hidup adalah perusahaan yang bisa menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungannya. Sebaliknya, perusahaan akan mengalami masa kehancuran apabila perusahaan tersebut tidak memperhatikan perkembangan dan perubahan lingkungan di sekitarnya. Istilah stakeholders atau dinamakan pemangku kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlakukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup organisasi. Pemangku kepentingan adalah seseorang, organisasi atau kelompok dengan kepentingan terhadap suatu sumber daya alam tertentu. Tujuan ada 6 macam, yaitu 1. Untuk mengetahui teori lingkungan bisnis. 2. Untuk mengetahui pembagian lingkungan bisnis. 3. Untuk mengetahui jenis-jenis lingkungan bisnis. 4. Untuk mengetahui teori pemangku kepentingan. 5. Untuk mengetahui prinsip-prinsip stakeholder. 6. Untuk mengetahui bagaimana klasifikasi stakeholders. Masalah ada 6 bagian. 1. Apa itu lingkungan bisnis? 2. Bagaimana pembagian lingkungan bisnis? 3. Apa saja jenis-jenis lingkungan bisnis? 4. Apa itu teori pemangku kepentingan? 5. Apa saja prinsip stakeholder? 6. Bagaimana klasifikasi stakeholder? Pembahasan 2.1 Pengertian lingkungan bisnis. Lingkungan environment dapat diartikan keseluruhan unsur-unsur yang dapat saling berhubungan dan saling mempengaruhi terhadap suatu keadaan dan kegiatan tertentu. Lingkungan terdiri dari unsur fisik dan non-fisik. Di dalam dunia bisnis, unsur fisik misalnya teknologi, kondisi alam, dan pemasok. Sedangkan unsur non-fisik dapat berupa adat istiadat masyarakat, kondisi ekonomi, dan norma. Bisnis terdiri atas keseluruhan aktivitas dan usaha untuk mencari keuntungan dengan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan bagi sistem perekonomian. Inti dari usaha bisnis adalah pertukaran antara pembeli dan penjual. Dari kedua faktor definisi, terdapat kesimpulan bahwa pengertian lingkungan bisnis adalah faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap manajemen, organisasi, atau aktivitas usaha. Pembahasan 2.2 Pembagian lingkungan bisnis. Lingkungan organisasi dapat dibedakan atas lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi dari luar batas organisasi, sedangkan lingkungan internal meliputi faktor-faktor yang ada di dalam organisasi, berpengaruh terhadap manajemen organisasi. Lingkungan eksternal dari sebuah organisasi pada umumnya dibedakan atas lingkungan umum. Lingkungan khusus bisa juga disebut dengan lingkungan tugas, yang meliputi pemasok, pelanggan, pesaing, pembuat peraturan, dan sertifikat pekerja. Sementara itu, lingkungan internal meliputi faktor-faktor visi, misi, budaya perusahaan, serta gaya manajemen, kebijakan organisasi, karyawan, hubungan antara divisi, dan organisasi informal. 3. Jenis-jenis lingkungan bisnis. Secara garis besar, lingkungan di mana bisnis beroperasi terdiri dari 2 kategori, yaitu 1. Lingkungan internal yang mencakup berbagai faktor di bawah kendali perusahaan. 2. Lingkungan eksternal yang mewakili berbagai faktor di luar kendali perusahaan. Lingkungan internal adalah semua sumber daya manusia dan fisik yang mempengaruhi organisasi. Pihak yang berkepentingan internal yaitu organisasi itu sendiri. Lingkungan internal terdiri dari berbagai elemen yang ada di dalam organisasi yang dapat mempengaruhi keberhasilan,
pendekatan operasi, dan keputusan organisasi. Ini dapat berbentuk seperti individu dalam organisasi, lingkungan kerja, budaya, peralatan, proses kerja, praktik manajemen. Lingkungan eksternal adalah semua elemen di luar organisasi yang relevan untuk operasi. Unsur-unsur di luar organisasi sulit dikendalikan, namun berpengaruh terhadap organisasi. Lingkungan eksternal terdiri dari lingkungan eksternal mikro atau lingkungan berpengaruh langsung dan lingkungan eksternal makro. 4. Teori pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan atau stakeholder adalah semua individu, kelompok, masyarakat, atau komunitas yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap organisasi atau perusahaan. Dalam organisasi atau perusahaan, stakeholder berperan aktif dan pasif dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau perusahaan tersebut. Pada tahun 1984, terbit sebuah buku karangan R. Edward Freeman yang berjudul Strategi Manajemen, A Stakeholder Approach. Buku Freeman tersebut dalam waktu relatif singkat menarik perhatian para pemikir karena isinya dianggap menggoncangkan paradigma manajerial kapitalis ataupun madhab strategi bisnis yang bertujuan maksimalisasi stakeholder value yang dominan saat itu atau bahkan masih cukup kuat sampai saat ini. Selanjutnya, saya Maharani Rahadianti akan menjelaskan pembahasan tentang prinsip-prinsip stakeholder. Berbeda dengan era sebelumnya, tanggung jawab bisnis telah berubah di era kompetensi global sekarang ini. Dari yang tadinya berparadigma stockholder, sekarang beralih menjadi paradigma stakeholder. Dalam paradigma stakeholder, orientasi manajemen selalu tertuju kepada pemegang saham. Alasannya adalah manajemen harus bertanggung jawab atas mandat yang telah diberikan untuk mengelola perusahaan pemegang saham. Oleh karena itu, dalam paradigma stockholder, pemegang saham adalah segala-galanya bagi manajemen. Sedangkan dalam paradigma stakeholder, manajemen dihadapkan pada banyak pihak atau bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu stakeholder primer atau pemegang saham, kreditor, pekerja pemasok, penyalur, pelanggan, dan pesaing, dan stakeholder sekunder, yaitu pemerintah, masyarakat, aktivis sosial, pendukung bisnis, media massa, dan pendapat umum. Klasifikasi stakeholder. Secara umum, stakeholder dapat dikelompokkan berdasarkan kekuatan, posisi, dan pengaruhnya. Adapun klasifikasi stakeholder adalah sebagai berikut. Yang pertama, stakeholder utama atau primer. Stakeholder primer ini berhubungan langsung dengan pembuatan kebijakan, program, dan proyek. Mereka merupakan penentu utama dalam kegiatan pengambilan keputusan. 2. Stakeholder pendukung atau sekunder. Stakeholder sekunder adalah pihak yang tidak berkaitan langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek. Namun, stakeholder sekunder punya keprihatinan dan kepedulian sehingga ikut menyuarakan pendapat yang bisa mempengaruhi sikap stakeholder utama dan keputusan legal pemerintah.